belum berbentuk perguruan, belum berbentuk lembaga. Zaman dulu TM itu berdiri masih dalam bentuk paguyuban atau komunitas. Jadi belum bentuk perguruan. Kalau sekarang kan ada lembaga, kok ada undangan, ini berarti apa nih? Undang untuk bergabung, maksudnya dulu TM itu belum dalam bentuk perguruan, masih dalam bentuk lembaga. Materi TM dulu pun itu berbeda, tidak seperti materi-materi zaman sekarang. Kalau sekarang kan TM materinya sudah ditata, ada nafas medi, kemudian ada penggalian 1, penggalian 2, penggalian 3 dan seterusnya. Ada bango, ada panca indera, itu materi TM yang saat ini. Zaman dulu TM itu bentuknya masih ekstrim. Jadi TM dulu itu lebih ekstrim daripada perdukunan. Kita masih pakai demonstrasi seperti debus. Jadi kayak orang dilindas motor, kemudian demonstrasi makan beling, demonstrasi diisi gotri, demonstrasi topo, ngalong. Dulu masih ada di TM. Kalau nggak salah tahun 2006-2007 lah itu masih. TM dulu latihannya tidak di lapangan, TM dulu latihannya tidak di gedung-gedung, tapi TM dulu awal mula latihan itu ya di sungai, lalu di gua, di waduk, terus di tempat-tempat keramat. Dulu yang mendampingi masih orang-orang petinggi Padepokan, orang-orang yang berjasa banyak sekali. Ada Pak Ningrat, Pak Suryo, Pak Wijaya, ada Mas Sarka Nirbana, Ustadz Kayarka Nirbana, Mas Dharma, ada banyak. Seiring bersama perkembangan waktu, metode itu tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang. Terlebih kalau di TikTok, mungkin kalau kita demonstrasi kayak gitu kan bisa diblokir nanti. Merokok aja diblokir, apalagi demonstrasi yang sifatnya ekstrim. Maka metodenya dirubah. Yang tadinya latihannya ekstrim menjadi landai. Maka metode latihan TM zaman sekarang sudah ada di gedung, ada di lapangan dengan nafas semedi 1, semedi 2, penggalian, landai. Hasilnya gimana, Pak? Hasil itu tidak tergantung pada materi, tapi hasil itu tergantung pada pelakunya. Anda diberikan materi nafas semedi 1, semedi 2, penggalian pun juga akan percuma kalau tidak melakukan itu secara rutin. Begitu juga orang bertapa di pinggir sungai, bertapa di tempuran, bertapa di gua. Kalau bertapanya hanya setiap malam 1 suro, setiap 1 tahun sekali, maka saya pikir juga percuma. Tapi rutinitas dan konsisten latihan itulah yang akan membawa spiritual kita lebih baik. Baik dalam sisi kesehatan raga ataupun dalam sisi kesehatan jiwa. Jadi kunci bagus dan tidaknya, baik dan tidaknya sebuah materi tidak terletak pada materinya. Suatu contoh, ilmu matematika itu dimanapun sama. Anda mau belajar matematika di Solo, di Jakarta, di Amerika, di China, di Jepang, yang namanya rumus matematika, ilmu matematika itu sama, tidaklah berbeda. Yang membedakan adalah sang penerima dan sang guru. Ketika gurunya konsisten memberikan pelajaran kepada murid, lalu muridnya rajin belajar dan konsisten belajar, maka ilmu matematika bisa menjadi yang baik, bisa menjadi cepat dicerna, bisa bermanfaat. Begitu juga materi spiritual. Sehebat apapun materi spiritual itu, kalau Anda tidak konsisten dan tidak latihan secara rutin, maka ilmu spiritual sehebat apapun tidak akan berguna untuk Anda. Karena konsisten itulah yang akan membawa ilmu kita lebih baik. Itu singkat tentang cerita pergeseran daripada tahta Mataram dari materi. Pertanyaannya makanya kalau wah bagus yang kejawen misalnya, ada yang ngomong oh latihan itu bagus yang pakai puasa, latihan itu bagus yang pakai bertapa di tempuran sungai misalnya, latihan itu bagus yang di gua.
Itu sudah materi lama, materi zaman dulu. TM sudah melakukan itu, sudah cukup lama sekali. Dan metode yang sekarang dibuat adalah metode yang sangat simpel, bisa dilakukan dimanapun, di kota sekalipun. Kalau Anda berangkat di Amerika, maka Anda bisa latihan di rumah. Anda berangkat ke Jepang, ke Australia, saudara-saudara kita yang ada di Brunei, mereka bisa latihan tidak harus mencari sungai, tidak harus mencari tempuran, tidak harus mencari gua. Nah, kalau di Kuala Lumpur, di Malaysia, cari gua susah. Kalau yang di kota-kota cari gua susah, maka metodenya dirubah supaya bisa dilakukan dimanapun, begitu. Tapi kalau yang di desa-desa, misalnya yang di Lamongan, yang di Gerobokan misalnya, atau yang di Tuban, kalau masih ada tempat-tempat hening seperti gua untuk latihan meditasi tentu bagus. Tapi tentu tidak semua orang bisa, karena yang ada gua, yang ada sungai, yang ada hutan kan tidak semua tempat ada. Kalau yang di Kalimantan mungkin ada hutan, ya kita bisa latihan di sana. Tentu semakin hening tempat itu, semakin bagus untuk mengasah spiritual. Semakin hening tempatnya, semakin tenang tempatnya, bagus untuk mengasah spiritual. Makanya Padepokan ini kan pinggir jalan. Kadang-kadang kalau latihan meditasi di Padepokan ini susah, karena ada suara motor, suara mobil lewat. Nah, insya Allah nanti kita di atas akan bangun ruangan yang kedap suara, sehingga kalau melakukan meditasi di Padepokan, di aula ini, itu bisa tidak kedengaran suara sekitar. Kalau di rumah, yang rumahnya pinggir jalan, mungkin bisa dengan cara tutup pintu atau bangun ruangan kedap suara, supaya tidak ada suara-suara yang ada sekitar masuk ke pendengaran. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Wah, ini banyak banget, nggak kebaca komen. Salam dari